Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Asad dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM A210210043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis metodologi pembelajaran yang sering digunakan. Pengertian dari metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Jadi, pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran. Faktor dasar pertimbangan dan pemilihan metode pembelajaran. Poin pertama yaitu berpedoman pada tujuan perbedaan individual anak didik. Kemudian poin yang kedua yaitu kemampuan guru. Dan yang ketiga, sifat bahan pelajaran. 4, situasi kelas. Kelima, kelebihan dan kelebihan metode. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan fasilitas. Macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran konvensional atau bisa disebut sebagai metode ceramah. Salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya dalam metode ini itu diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Bisa dibilang metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode ceramah yaitu 1. Mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Kemudian yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Kemudian yang kelima, mudah dilaksanakan. Kemudian kelemahan dari metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif. Kemudian yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Ini sering terjadi ya. Dan kemudian yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Keempat, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Kemudian yang kelima, evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Bisa dibilang guru bertanya kepada siswa, kemudian siswa menjawab
atau siswa bertanya guru, guru kemudian menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Kelebihan dari metode tanya jawab yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kemudian merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian kelemahan dari metode tanya jawab. Oke, masuk ke poin pertama yaitu siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Kemudian poin kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketiga, sering membuang banyak waktu. Dan poin terakhir adalah kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Kemudian lanjut pada metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri, berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang cukup efektif, sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Oke, lanjut. Kelebihan dari metode demonstrasi. Poin pertama yaitu menghindari verbalisme. Dan poin yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Dan yang keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Kelemahan dari metode demonstrasi yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus. Kemudian kurangnya fasilitas. Lalu yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau berdiskusi dengan suatu kelompok. Metode diskusi berbentuk tukar-menukar informasi. Jadi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kelebihan dari metode diskusi yaitu poin pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, maupun terobosan baru dalam pemecahan masalah. Kemudian poin yang kedua yaitu mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain dan pendapat orang lain. Kemudian kelebihan dari metode ini tuh memperluas wawasan. Dan yang terakhir, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan dari metode diskusi ini yaitu poin pertama,
membutuhkan waktu yang panjang. Kedua, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Kemudian yang terakhir, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode ini juga kerap digunakan. Metode karya wisata ini biasa disebut dengan field trip. Di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh bisa disebut dengan studi tour. Kemudian kelebihan dari metode karya wisata yaitu poin pertama, memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Poin kedua, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian poin ketiga, merangsang kreativitas siswa. Dan poin yang terakhir, yaitu bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Kemudian kelemahan dari metode karya wisata yaitu satu, kurangnya fasilitas. Kedua, perlu perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. Kemudian yang keempat, mengabaikan unsur studi. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengatur siswa yang banyak. Sekian penjelasan dari saya mengenai 5 metodologi pendidikan yang sering digunakan. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.